Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami, mata kuliah pengantar analisis real, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Waluyo, dan dengan anggota kelompok 8, yang pertama Leli Indriani dengan NIM 41014220099, yang kedua Puri Hasuti dengan NIM 41014221112, yang ketiga Hoirunisa Isma dengan NIM 41014221118, yang keempat Syifa Aulia Putri dengan NIM 41014221127. Nah, untuk pokok pembahasan pada proyek kali ini, yang pertama, prinsip induksi matematika, yang kedua, sifat aljabar dan urutan bilangan real, yang ketiga, sifat Archimedes, yang keempat, keunikan suatu barisan. Nah, untuk pokok yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu 1.2.2 prinsip induksi matematika. Misalkan S adalah himpunan dari bilangan asli yang memiliki dua sifat. Yang pertama, satu merupakan anggota S. Yang kedua, untuk setiap K merupakan anggota bilangan asli. Jika K merupakan anggota dari S, maka K plus 1 merupakan anggota dari S. Maka S sama dengan bilangan asli. Nah, untuk buktinya, kita menggunakan bukti kontradiksi. Misalkan sebaliknya, S bukan merupakan bilangan asli, maka himpunan bilangan asli dikurangi S merupakan himpunan yang tidak kosong. Jadi, himpunan N-S subset N menggunakan sifat urutan rapi pada N dapat menjamin N-S mempunyai elemen terkecil, yaitu M. Jelas, M bukan merupakan anggota S. Diketahui, untuk hipotesis pertama, 1 merupakan anggota dari S, atau 1 bukan merupakan anggota dari N-S. Jadi, jelas M lebih besar dari 1. Akibatnya, M-1 merupakan anggota bilangan asli. Karena M adalah elemen terkecil dari N-S dan M-1 lebih kecil dari M, maka M-1 bukan merupakan anggota N-S. Jadi, M-1 merupakan anggota S. Nah, untuk hipotesis yang kedua, pilih K-1. Berdasarkan hipotesis K plus 1 sama dengan dalam kurung M-1 tutup kurung plus 1 sama dengan M merupakan anggota S. Jadi, terjadi kontradiksi, maka S merupakan anggota bilangan asli. Nah, untuk pokok bahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teorema 2.1.11, yaitu tentang sifat aljabar dan urutan bilangan real. Di sini pada teorema 2.1.11 berbunyi jika AB kurang dari 0, maka yang pertama, jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau yang kedua, A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, untuk pembuktiannya, yaitu kita perlu mengingat bahwa AB lebih dari 0 itu mengakibatkan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, nanti hasil kalinya nanti adalah sama dengan 0. Kita dapat mengingat pada teorema 2.1.3 bagian B, yaitu jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, karena A sama dengan 0 ini, maka berlaku aturan trikotomi. Seperti itu. Baik, di sini kita akan membuktikan pada bagian yang pertama.
jika A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Yang pertama, bila A kurang dari 0, maka 1 A kurang dari 0. Ini menurut teorema 2.1.7 bagian C, sehingga B sama dengan 1 kali B, mengingat dengan identitas perkalian. Lalu 1 A dikali A dikalikan B. 1 A dikali A, ini kita menggunakan inverse perkalian. Lalu selanjutnya 1 A dikali A kali B. Pada tahap ini kita menggunakan sifat asosiatif perkalian. Karena 1 A kurang dari 0 dan AB kurang dari 0, berdasarkan teorema 2.1.7, 1 A dikalikan AB lebih dari 1 A dikali 0. Berdasarkan teorema 2.1.7 bagian C. Selanjutnya, 1 A dikalikan A dikali B lebih dari 1 A dikali 0. Kita di sini pada tahap ini kita menggunakan sifat asosiatif perkalian. Selanjutnya 1 kali B sama lebih dari 1 A dikali 0. Pada tahap ini ada inverse perkalian, yaitu di 1 A dikalikan A, maka hasilnya 1, lalu dikalikan B, maka 1 kali B lebih dari 1 A dikalikan 0. Kemudian B lebih dari 0, yaitu menurut dengan identitas perkalian 1 kali B, hasilnya B, maka B lebih dari 0, seperti itu. Untuk pembuktian yang kedua, bila A lebih dari 0, maka 1 A lebih dari 0. Ini berdasarkan dengan teorema 2.1.7 bagian C. Sehingga B sama dengan, masih sama seperti yang pembuktian yang pertama, sehingga B sama dengan 1 kali B berdasarkan dengan identitas perkalian, maka hasilnya 1 A, karena 1 A dikalikan A, lalu dikalikan B, menggunakan sifat inverse perkalian, 1 A dikalikan A, hasilnya 1 A dikalikan A kali B. Oleh karena itu, di sini kita juga memanfaatkan sifat asosiatif perkalian. 1 A dikalikan A dikali 1 A dikalikan A kali B. Karena 1 A lebih dari 0 dan AB kurang dari 0, berdasarkan teorema 2.1.7C, maka 1 A dikali AB kurang dari 1 A dikalikan 0, lalu 1 A dikalikan A dikali B kurang dari 1 A dikalikan 0. Kita di sini menggunakan sifat asosiatif perkalian, maka 1 kali B kurang dari 1 A dikali 0. Pada tahap ini kita memanfaatkan sifat inverse perkalian, lalu selanjutnya maka B kurang dari 0. Dan di sini kita memanfaatkan identitas perkalian. Oleh karena itu, bila A lebih dari 0, maka 1 A lebih dari 0, sesuai dengan teorema 2.1.11 tadi, maka pada bagian 2 ini B kurang dari 0. Seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, teorema 2.4.3 mengenai sifat Archimedes, di mana jika terdapat X anggota bilangan real, maka terdapat NX anggota bilangan asli, sehingga X kurang dari sama dengan NX. Kita andaikan pernyataan tersebut salah, sehingga mendapatkan pernyataan baru, yaitu terdapat suatu X anggota bilangan asli, bilangan real, sehingga N kurang dari sama dengan X untuk setiap N anggota bilangan asli. Yang di sini artinya bahwa X merupakan batas atas dari N. Nah, berdasarkan teorema sifat kelengkapan 2.3.6, terdapat himpunan tak kosong N yang merupakan subset dari R pasti memiliki supremum. Kita misalkan di sini U sebagai supremum, di mana U merupakan anggota bilangan real. Nah, ketika kita
mengurangi U dengan 1, maka U min 1 kurang dari U, sehingga U min 1 pasti bukan batas atas dari N. Sehingga akan ada M anggota bilangan asli dengan U min 1 kurang dari N. Kita tambah kedua ruas dengan 1 sehingga menghasilkan U kurang dari M plus 1 dengan M plus 1 anggota bilangan asli. Kita tahu sebelumnya bahwa U merupakan supremum, maka U juga seharusnya merupakan batas atas. Tetapi karena M plus 1 anggota N ini menggagalkan U sebagai batas atas dari N. Mengapa? Karena terdapat suatu unsur di dalam N yang posisinya melebihi U, yaitu M plus 1. Sehingga M plus 1 ini menggagalkan U sebagai batas atas. Dengan demikian, U bukanlah batas atas dari N, sehingga kontradiksi dengan U adalah supremum dari N tadi. Yang berarti bahwa pengandaian salah, dan maka benar jika X anggota bilangan real, maka terdapat NX anggota bilangan asli, sehingga X kurang dari sama dengan NX. Selanjutnya, teorema 3.1.4, keunikan suatu barisan. Suatu barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Artinya, barisan itu memiliki dua kemungkinan, apakah barisan tersebut divergen, tidak mempunyai limit, atau barisan tersebut konvergen, mempunyai limit. Apabila barisan tersebut konvergen, pasti mempunyai satu limit. Buktinya, misalkan X aksen dan X double aksen merupakan limit dari Xn. Untuk setiap epsilon positif, terdapat K aksen sehingga nilai mutlak Xn dikurangi X aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan K aksen. Dan untuk setiap epsilon positif, terdapat K double aksen sehingga nilai mutlak Xn dikurangi X double aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan K double aksen. Misalkan K lebih dari K aksen dan K double aksen. Untuk N lebih dari sama dengan K, diterapkan pertidaksamaan segitiga, nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen sama dengan nilai mutlak X aksen dikurangi Xn ditambah Xn dikurangi X double aksen. Kurang dari sama dengan nilai mutlak X aksen dikurangi Xn ditambah nilai mutlak Xn dikurangi X double aksen. Kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Atau nilai mutlak X aksen dikurangi X double aksen sama dengan epsilon. Karena epsilon positif adalah bilangan positif sembarang, disimpulkan X aksen dikurangi X double aksen sama dengan 0, atau X aksen sama dengan X double aksen. Maka terbukti suatu barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.